Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Al-mukarramin para alim ulama, para kiai sepuh yang saya taati fatwa-fatwanya, bukan khusus akhina fillah, akhina fiddin, Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Abdul Hadi, pengasuh pondok pesantren Belambangan, yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Masyuri, Kiai Haji Muksin, yang saya taati fatwa-fatwanya, bukan khusus Habib Hamad, jauh-jauh dari Solo, hadir di tempat ini, mungkin barokah, yang saya hormati, yang saya muliakan, bukan khusus alek kula tretan kula nikah oleh dan tempo istiqamah beliau masawi tak tumalu lancang umur aja barokah rezeki ila yaumil qiyamah, naik pangkat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Yang khusus para dokter, saya hadir, saya ikut bahagia sekali. Jadi kalau saya pingsan nanti sudah ada dokternya nih. Ada Ayahanda Dokter Haryadi, Dokter Mo, sama Profesor Dokter Sarjana. Mungkin orang-orang lihat dosen kok caranya sempleng. Ini kata ot, ngerti kok ot? Tahu ngerti? Lutut jatuh terus ya. Akhir buka. Alhamdulillah. Kocek nemen deh. Alhamdulillah masih bisa jalan. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. General Manager ini yang mau berangkat keluar negeri, keluar kota, hadir istiqomah. Sriwijaya Air masih senang. Jadi kalau mau dapat gratis atau potong harga, nyebut nama Gusen 1000 kali. Gusen. Paling dikira paling gendeng dikira. Alhamdulillah hadir di tempat ini. Terima kasih Ayahanda Kolonel Kanada hadir juga di tempat ini. Direktur Toli Tikes hadir di tempat ini. Terima kasih Pak yang saya hormati, yang saya muliakan, adik saya, saudara saya, sahabat saya yang selalu support dosen, bosnya Pancanaka, Mas Roni Rahmat. Doakan cek kuat nih nggih. Cek iso syiar Islam terus menerus, amin. Al-Fatihah. Ustaz Sultan yang
saya hormati, yang saya muliakan, dan seluruh jamaah Az-Zaini yang berbahagia, wabil khusus jamaah terpencipta, pengasuh, pembina pesantren Maslahatul Ummah Sidoarjo. Saya tidak bisa panjang lebar, semakin berdiri lama kaki saya kesemutan. Ini apa? Yang ngomong keripik sinten? Ini nama nih? Layar. Coba mana petugasnya layar? Oh, ada sudah. Sampean simak, sampean lihat, sampean renungkan. Isinya apa? Menerangkan tentang Islam. Sebelum ini diputar, sedikit saya kasih bocoran. Ini menerangkan tentang Islam. Beliau mengatakan, ini keturunan Rasulullah, Raja Abdullah Hussein, Yordania. Jangan di-setel dulu, nanti lihat sini. Terus saya tidak lihat banyak nih. Kelumpi, ini Jamal Guzen, kalau senyum kreditan. Seneng dulu. Jasa. Islam ini bagaimana diterangkan nanti? Bocorannya begini. Islam ini sempurna. Aku tidak sempurna. Jika saya salah, berbuat salah, jangan salahkan Islam. Karena Islam sempurna. Salahkan aku. Luar biasa. Islam mendidik, tidak pernah membunuh, tidak pernah teroris. Tidak ada yang namanya menyiksa anak, orang tua, atau menyiksa pendeta, merusak masjid, merusak musola, merusak gereja. Tidak pernah dilakukan. Kenapa? Islam ini damai. Islam ada aturan semuanya, Pak. Mau berangkat kerja, doa. Habis makan, doa. Kelonan, kelonan, habis kelonan, bangun pagi, doa. Bagaimana mau menghancurkan dada? Islam ini damai. Makanya suster pendeta banyak yang gabung sama Husain. Hari ini absen ke Lutfi karena beliau memimpin doa di Karmel. Sahabat saya yang saya cintai, Bang Beni Gedang, yang saya hormati, yang saya muliakan, istiqomah ikut Husain. Islam ini luar biasa. Tidak ada istilah yang kemudian bakar, nyiksa orang. Tidak beriman seseorang kalau belum mencintai sesama keluarga yang lain sebelum seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi Islam berindah, Pak. Tidak pernah tengkar, tidak pernah kemudian menghancurkan orang, merusak orang, tidak ada. Nah, sekilas isi dari nanti yang akan diputar seperti ini. Jangan khawatir, jamaah Muharto, Turen, Kepaden pasti ngerti. Ini bahasa Jawa yang dipidatukan di Parlemen Uni Eropa. Bahasanya bahasa Jawa, Inggris Timur. Sampean nanti lihat, saya ini biar di setel, nanti baru ke Lutfi nanti ceramah. Coba operator, sampean mulai dengarkan baik-baik, lihat tepuk tangan, sampean tepuk tangan. Understand? 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 Yes. Lihat tepuk tangan, tepuk tangan. Coba understand. Ini cucunya Rasulullah pidato di Parlemen Uni Eropa nih. Yang keras volumenya.
bahasanya apa cari sampean nih Syekh? This is what is important to clarify. What it really means to be a Muslim. And I and countless other Muslims have been taught from our earliest years that our religion demanded respect and caring for others. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, none of you has faith until you love for your neighbor what you love for yourself. This is what it means to be a Muslim. Among the very names of God we hear the compassionate, the all-merciful. All my life, every day, I have heard and used the greetings, Assalamu alaikum. I wish for the other to be blessed with peace. This is what it means to be a Muslim. More than 1,000 years ago, before the Geneva Conventions, Muslim soldiers were ordered not to kill a child, a woman, or an old person, not to destroy a tree, not to harm a priest, not to destroy a church. These are the same values of Islam we were taught in school as children, not to destroy or desecrate a place where God is worshipped, not a mosque, not a church, not a synagogue. History, geography, and future bind us. Let no one separate us, because together we can create pillars of mutual respect that will support a common good for generations to come. Thank you very much. Cinta damai. Makanya panjenengan walaupun di daerah Kulo Tumpang sini, ayo dijaga ini. Yang walaupun salim, hatinya yang bersih, husnudon, harus berpikir progresif, konstruktif, maju ke depan. Ojo syirik, ojo hasud, ojo dengki, ojo merusak. Islam ini luar biasa. Ojo engkar tok suami istri. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Walaupun panjenengan tak ngerti artinya, tapi insya Allah tetap barokah. Amin. Amin. Allahumma. Saya tak panjang lebar. Nanti insya Allah bulan depan saya ngisi tanggal 8 Januari. Tanggal berapa? Ulangi lagi. 8 Januari. Mungkin tak hujan seperti ini, amin. Allahumma amin. Insyaallah malam ini akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Muhyai Haji Lutfi Abdul Hadi Adailallah, sahabat saya, keluarga saya ini. Insyaallah Kiai di Kuzen tak lama. Saya kepengen ngaji cepat, singkat, padat, tidak ngantuk. Biasanya pengajian itu baru selesai jam 2. Akhirnya subuh ke siang, saya ngaji insya Allah paling lama jam 10 kurang seperempat. Habis itu pulang, insya Allah dapat barokahnya. Dengan duduk si manis sampai selesai saya doa nanti apa yang disampaikan ke Haji Lutfi Abdul Hadi, mungkin menjadikan ilmu sin manfaat
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa'ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa bil khusus hadrati akhil karimil karim panyanipun Romo Kiai Haji Zain Baik, pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaini. Beliau saya bilang sebagai kiai fenomenal, kiai multikultural, kiai yang bisa menyatukan umat. Kita melihat yang hadir malam hari ini potret dari Indonesia, mulai dari tukang becak sampai menteri datang di sini, dari tukang patri sampai menteri, dari penjual sayur sampai gubernur, penjual roti sampai bupati, penjual tomat sampai bapak camat, dari rakyat biasa sampai kepala desa, semua Kiai Zain bisa datangkan di sini. Ini kiai fenomenal. Mudah-mudahan beliau segera diberikan sehat kembali, kakinya bisa jalan normal lagi, beliau diberikan panjang umur, manfaat, maslahah, barokah, rezekinya makin banyak, makin kaya. Ini kiai yang ganteng, kaya ya Kiai Zain ini. Mudah-mudahan panjang umur, Allahumma. Yang saya muliakan Bapak Letkol Sawi, yang saya sudah kenal baik sama beliau, sering ketemu. Ini Pak Letkol ini insya Allah makin luar biasa, tambah ganteng saya lihat. Juga yang saya tidak pernah lupa, Pak Habib yang barusan datang, Habib Muhammad dari Solo. Ini banyak tokoh yang datang, ada Dr. Haryadi, juga para dokter yang lain, para kiai, Kiai Masyuri, Kiai Masyuri, Kiai Muhsin, dan kiai yang lainnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at, ngantuin ngantuk. Saya ngantuk belum ya Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini
kita bersama-sama mendapatkan rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ta'lim, majelis istighatsah yang tadi sudah dipimpin langsung oleh Romo Yai Zain Baik. Dan nanti jangan pulang dulu sebelum beliau doa. Yang kumpul sekian banyak ini kita manfaatkan betul. Menurut Al-Imam Al-Bajuri, kalau ada orang 40 kumpul berdoa bersama, itu sama dengan doanya waliullah 1. Padahal ini berapa ribu orang. Kita bagi, insya Allah doa panjenengan ini sama dengan doanya waliullah banyak. Kalau bapak-bapak doa sendirian, yakin Pak doa panjenengan doanya wali murid. Tapi kalau bersama-sama gini doanya waliullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah amal yang soleh, yang disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan wasilah, karena perintah Al-Quran wabtaghu ilaihil wasilah, mudah-mudahan dengan tawassul amal soleh kula panjenengan wonten dalu menika sedaya ingkang rawuh dipun paringi kali Gusti Allah panjang umur yang manfaat, maslahah, barokah. Semua yang hadir di sini yang susah diberikan bunga kali Gusti Allah. Sing susah, sing sumpek mergo utange akeh, muga-muga cepak rezekine. Nuwun sewu teng mriki wonten sing gadah utang. Puli tiange. Saking katahe mudah-mudahan digampangkan rezekinya oleh Allah. Rezeki yang banyak, halal dan barokah, segera bisa mengembalikan hutangnya. Nek gelem bayar utang, sampun purun nyaur utang, muga-muga sing disauri gak gelem nampa. Mudah-mudahan yang susah, sumpet, joko-joko yang belum laku, mudah-mudahan segera punya jodohnya. Perawan-perawane sing rada kaset medak durung payu muga-muga oleh lamaran. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak yang sudah punya mudah-mudahan tambah lagi, tambah sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan istighatsah tadi dan kita mengikuti amal soleh pada malam hari ini, mudah-mudahan semua yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sakit flu mudah-mudahan hilang flunya, yang sakit batuk hilang batuknya, yang sakit mata hilang matanya, hilang sakit matanya, yang sakit gigi mudah-mudahan hilang giginya, hilang sakit giginya, mudah-mudahan semua disembuhkan oleh Allah. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, jujur mawon sing pantes menehi mauidhah niku sanes kula. Sing paling cocok maringi mauidhah niki Yai Zain niki. Kiai ganteng sugih niki luar biasa. Saya teringat dulu ada seorang ulama besar yang wakila itu waliullah, wakila itu nabi, yang di dalam Al-Quran namanya Luqman Al-Hakim, memberikan wasiat kepada putranya. Di luar yang ada di dalam Al-Quran itu ada satu tausiah khusus seorang ulama Luqman Al-Hakim kepada putranya. Kata beliau kepada anaknya, kepada putranya begini, ya bunaya, istaghni bil halal, jadilah kamu nak orang yang kaya
Tapi rezekimu harus yang halal. Jangan kau jadi orang kaya karena rezeki dari korupsi, jangan. Janganlah kau jadi orang kaya dari rezeki menipu orang, jangan. Jadilah orang kaya dengan rezeki yang halal. Kenapa? Mahmaftaqara mru'un asabathu thalathu khisalin. Ketika orang terkena kefakiran, terkena kemiskinan, maka dia akan tertimpa 3 hal. Yang pertama, riqqatul qalbi, hatinya tipis, wa dha'ful yaqini, dan lemah keyakinannya. Nuwun sewu, mohon maaf ibu, ada kiai miskin. Karena miskin gak pernah sedekah. Ini kalau kiai ini menerangkan bab sedekah, kira-kira pede gak bu? Bu, jenengan kalau saya timbali jawabannya yang mesra, ibu kurang mesra. Saya ulangi, ibu dalam mas. Bisa bu? Coba saya ulangi. Ibu. Ayo nih. Pak. Bapak-bapak kalau manggil istrinya jawabannya dalam mas, kira-kira suka nggak Pak? Seneng nggak Pak? Seneng, biasanya belonjonya 1 juta langsung 5 juta. Pak, ibu-ibu kadang-kadang gak bisa dijak mesra. Serangan menjak mesra, ibu dari saya betul, alah wis tuwek kate ngono barang. Lah ibu apa barai sampe? Saya contohkan, kalau ada kiai miskin, dia menerangkan supaya orang bersedekah, kira-kira fasih enggak bicaranya? Enggak fasih, enggak pede. Coba kalau Yai Zen yang bicara, sedekahlah, sedekah, oleh ahli sedekah. Jadi hatinya tipis dan keyakinannya lemah, dan yang paling berat itu asyaddu minhuma istighfafun nasi alaih, diremehkan manusia. Yang lebih parah dari yang pertama dan yang kedua itu diremehkan manusia. Nuwun sewu, jujur mawon, umat, masyarakat, bangsa kita menghormati, memuliakan ulama, kiai, itu bukan karena iman Islamnya, akhlaknya, ibadahnya, ilmunya, bukan, tapi karena harta kekayaannya. Betul? Betul? Ini penyakit lawas, penyakit biyen ribuan tahun yang lalu. Jadi nuwun sewu, kiai ini duitnya miliaran, ya izin itu iki. Ana calon bupati teko, calon gubernur teko, bisa, beliau tegas itu bisa. Tapi kalau tidak, nuwun sewu, kiai itu hanya 2 pilihan. Kalau tidak bisa menjadi orang kaya, misalnya sahabat Utsman bin Affan, kaya raya tapi dermawan. Sahabat Abdurrahman bin Auf, saudagar besar yang termasuk dijamin surganya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dermawan. Bahkan guru mursyid Thariqah Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau orang yang kaya raya. Saat itu punya kereta kencana itu kalau harganya sekarang itu setara Kiai dengan Mercy S600 itu. Abul Hasan Asy-Syadzili itu kereta kencananya mahal, mobilnya waktu itu belum ada mobil, pakaiannya bagus-bagus, banyak, beberapa lemari penuh dengan pakaian beliau, tapi bajunya saja bisa bicara. Bajunya Abul Hasan Asy-Syadzili bisa bicara. Pakai aku ini pakaiannya wong suki, aku ini pakaiannya wong suki, fala tarhamuni, aku aja mbok welasi. Coba kalau
kiai tidak bisa menjadi orang kaya, maka harus siap menjadi orang miskin. Kenapa begitu? Kalau tidak kaya dan miskin, gampang diperdayai, gampang dipermainkan oleh para politisi-politisi. Biar apa betul? Biar apa betul? Coba kiai siap doa seperti Rasulullah. Kanjeng Nabi donga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin ya Allah, wa amitni miskinan, dan matikan saya pada saatnya nanti dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'al zumratil masakin, kumpulkan kelak saya di hari kiamat ya Allah bersama-sama dengan orang miskin. Nuwun sewu, saya ingin tanya, siapa orang sekian ribu yang berani doa jaluk lahat? Wonten Bu? Wonten Pak? Gak ada. Gak apa-apa, kaya gak apa-apa, asal kaya yang manfaat, maslahah, barokah. Jadi kalau kiai tidak bisa kaya, harus siap jadi orang miskin. Kalau tidak siap jadi orang miskin dan tidak kaya, maka ada calon presiden datang, calon gubernur datang, calon bupati datang. Kapan lagi ini rezeki noblong? Begitu. Jadi gampang diremot, dipermainkan oleh para politisi. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini nuwun sewu, kita rasanya dingin, rasanya sejuk, rasanya damai. Dia apa betul? Ini potret Islam yang rahmatan lil alamin. Gak ada Islam suka ngebom. Rasulullah itu mengajari orang itu berlaku santun. Bahkan Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Disakiti orang Yahudi tiap hari diludahi, sabar. Rasulullah itu manusia yang paling mulia, akhlaknya yang paling baik. Beliau mengajarkan Islam itu rahmatan lil alamin. Tadi saya cerita yang pantas bicara ini sebenarnya bukan saya, ya Izin. Cuman karena saya disuruh pidato, memang saya ini ditakdir oleh Allah jadi mubalek, yang termasuk aliran saya ini aliran jarum super. Jarang di rumah, suka pergi karena banyak undangan ceramah kemana-mana. Jadi akhirnya jadi jarum super. Boten kayak Joko-Joko mriki Bu, alirane niki Ji Samsu. Alirane Ji Samsu, janjine manis-manis tapi palsu. Saya beritahu perawan-perawan aja gampang percaya lho ambek Joko-Joko saiki Ji Samsu. Nuwun sewu, yang pantes ngasih moidah ya izin. Hanya karena saya ini status saya, profesi saya jadi mubalek, ya saya disuruh pidato saja. Karena memang Bororawo Islam itu syiarnya kurang kalau tidak ada mubalek model seperti saya ini. Karena orang itu Bu, nuwun sewu, kalau jujur bahwa saya tidak layak masih mau itu. Karena hubungan kepada Allah nilainya masih belum baik. Hubungan kepada keluarga masih belum baik. Tapi karena ini perintah agama, kalau saja Allah tidak pernah berfirman wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair al-ayat, kalau saja Rasulullah tidak pernah bersabda balighu anni walau ayatan, maka sungguh saya tidak akan berani mau itu. Tapi juga ini karena tugas kewajiban agama. Dan di samping itu para bapak, para ibu, orang itu kalau tidak bisa ngomong, nggak ada mubalek yang bisa pidato seperti ini. Meskipun orang itu alim, ilmune sumbul langit paribasane, kalau ngomong nggak bisa memahamkan orang, ilmunya kurang manfaat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Saya dulu punya kawan di pesantren itu luar biasa, dia orang alim, jago alfiyah, jago balaghah, jago usul fikih. Tapi nuwun sewu, dulu di pesantren saya ajak belajar pidato nggak mau. Akhirnya apa?
pulang dari pondok, punya pesantren besar, jadi kiai besar, panggil Hadratus Syekh, tapi gak iso pidato. Nek ngomong bulet mau. Pernah di tempat saya, di pesantren saya ada pengajian, saya paksa untuk pidato itu setengah jam itu bu, isi pidato oleh saudara-saudara doang. Saudara-saudara, saya berdiri di hadapan saudara-saudara adalah untuk berkenalan dengan saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau berkenalan dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara akan punya banyak saudara. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak mau berkenalan dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak akan punya banyak saudara. Betul tidak saudara? Oh, kok pidato kok saudara-saudara. Nuwun sewu Pak, aja kali kok sing jenenge pidato didelok wong semene akeh. Sing jenenge ndonga niku lak men dadi tugas kewajibane kiai. Tapi ada di Bulu Lawang pengajian besar-besaran di lapangan, pengajian terbuka, kiai disuruh doa karena nggak biasa doa di depan orang banyak, berdek karena grogi, akhirnya dongane ketekan donga wali. Tapi karena kiai itu banyak akal, di tengah-tengah lupa doa ini, kehabisan doa lupa, akhirnya teman-temannya diabsen satu-satu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, wong ora ora yo muni amin, amin. Padahal jenenge padahal diabsen. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, karena saya tahu diperintah Romo Yai Zain untuk pidato, maka saya akan laksanakan. Ini baru mukadimah. Kira-kira Bapak Ibu siap ceramah pengajian mendengarkan ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam itu Bu? Tapi Yai Zain sabun maringi wekdal boten usah dalu-dalu. Saya setuju sekali. Bab nanti kalau kemalaman, nanti sampai subuhnya kesiangan, ini malah tidak baik. Ibu saya hanya ingin mengajak muhasabah. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah banyak. Sampai hari ini, apakah kehidupan kita ini sudah cocok dengan Allah yang menciptakan kita, dengan tujuan Allah menciptakan kita? Apakah kita termasuk orang yang bahagia ahli surga atau tidak? Karena hanya ada satu pilihan, hanya ada dua pilihan. Karena Allah menciptakan serba dua, ada surga, ada neraka. Ya kalau ada di surga, akhirnya juga di neraka. Wong ashabul a'raf saja, asalnya dia amalnya sama, kebaikan dan keburukannya, sementara dia ada di luar surga dan di luar neraka, akhirnya toh masuk surga. Hanya ada dua pilihan, surga apa neraka. Seorang imamuna Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu statement untuk memberikan komentar mengenai surah yang kita sudah hafal semua, untuk memberikan konsep ketegasan orang yang akan bahagia itu siapa dan selebihnya orang itu celaka. Panjenengan pun apal sedaya surah Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan statement khusus mengenai surah Al-Asr ini. Saya ingin memberikan gambaran bahwa Islam kita ini Islam Indonesia. Ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, dan tidak ada ternyata pertanyaan mungkar nakir kamu NU atau Muhammadiyah atau Al-Irsyad, tidak ada. Kita yang ada dalam Al-Quran, siapa orang yang bahagia, siapa orang yang celaka. Dalam Al-Asr sudah jelas. Imam Syafi'i mengatakan kalau saja Al-Quran 30 juz itu bisa diwakili hanya dengan satu surah saja, maka cukuplah dengan surah Al-Asr. Karena
dalam surah Al-Asr sudah memberikan gambaran secara jelas dan gamblang siapa orang yang akan bahagia hidupnya baik dunia maupun akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri kalau saya boleh ambil belas. Bu, gaji ini butuh semangat, ya bang. Dan saya ngayal, saya menenang, saya dukur tok, saya misal menengai orang dati. Aman gua punya dulu. Saya dukur menenang, saya misal ngimbangi, insya Allah dan jadi mun kula baleni sing semangat zikir masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktunya sholat asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh-sungguh dalam kerugian, dalam kesengsaraan, dalam kecelakaan. Kalau lihat potongan manusia yang suka mengumbar hawa nafsunya, seringkali akalnya diabaikan. Layak kalau manusia itu jadi orang sengsara. Tapi tidak semua manusia sengsara. Ada pengecualiannya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mereka mengamalkan, mengerjakan amal-amal saleh, ibadah-ibadah wajib dan yang sunnah, ayil wajibati wal mandubat. Tambah satu lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, mereka mau amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di sini jelas potretnya orang yang bahagia ini tidak lebih dari orang yang imannya sungguh-sungguh, mau mengerjakan kewajiban dan kesunahan, dan mau saling mengingatkan. Itu saja. Dan mengingatkan dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang membakar, dengan membom. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, bukan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang monggo cocokkan, monggo cocokkan. Apakah kita yang hadir di sini sudah termasuk iman yang benar atau tidak? Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan parameter, ukuran, standar orang iman itu mengenai kejujuran. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna imannya orang yang tidak amanah.
Tidak sempurna imannya orang yang tidak bisa dipercaya. Nuwun sewu, cari orang yang jujur amanah. Sekarang ini susah apa susah, Bu? Susah apa susah, Bu? Saya tanya, mohon maaf, bapak-bapak pernah nggak bohong sama istrinya? Pernah nggak, Pak? Oh, sering. Pertanyaannya salah ya. Apakah bapak-bapak sering nggak bohong sama istrinya? Sering ya. Bu, ibu-ibu juga sering bohong sama suaminya. Saya tanya, ibu-ibu kalau disakiti suami, bohong, suami selingkuh, suami nggak bisa dipercaya, sakit nggak, Bu? Sakit nggak, Bu? Sakitnya tuh di mana? Oh, di sini. Kejujuran di zaman akhir ini mahal harganya, dan itu menjadi standar keimanan. Kalau mau lebih rinci, meskipun Al-Quran itu ijma, tapi Allah memberikan gambaran orang yang imannya bagus, orang yang imannya baik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang sempurna keimanannya, ayil kamiluna fi imanihim. Moga cocokkan, kita termasuk ini apa tidak? Siapakah orang yang imannya sempurna? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika disebut asma Allah maka bergetar hatinya, karena ingat banyak dosanya, membayangkan betapa besar siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Ketika ada azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau orang yang imannya benar, cepat-cepat tinggalkan kerjaannya, wudhu dan sholat jamaah. Kira-kira ibu-ibu kalau ada azan duhur jam 11:17 menit, ibu-ibu sholat duhurnya jam berapa, Bu? Jam berapa, Pak? Jam 12, jam 1. Ya Allah, dipanggil oleh Allah, nggak perhatikan. Begitu ada handphone bunyi, cepat-cepat diangkat atau diambilkan? Astagfirullahaladzim. Jadi Gusti Allah kalah ambil. Coba sekarang ditinggalkan. Sekarang kalau panjenengan mengatakan cinta kepada Allah, dipanggil oleh Allah, cepat-cepat datang, ya Bu? Ya Bu? Saya contohkan, ono Joto seneng nambah perawan, Joto seneng nambah perawan, dicelok anak wedok, dicelok perawan terus gemeter. Ono arek Joko dipanggil wong sing disenengi, diceluk perawan sing disenengi. Dasar areke perawan, areke wedok niku wau Bu, areke jan wireng. Yo bapak wong selera kok sampean kuwi. Lu diceluk dene tak lho, Mas,
ngono tok ndredeg nggih napa mboten? Karena yang manggil bukan orang yang sembarangan tapi orang yang dicintai. Kula panjenengan ditimbali kali Gusti Allah. Ada adzan dikumandangkan, ya Allah, gak ada yang mau datang. Inilah kelemahan umat Islam yang paling mendasar. Masjid dibangun dengan megahnya di mana-mana, tapi yang jamaah terutama sholat subuh maju pak jamaahnya, maju mepet imam sak baris gak genep. Sing jamaah umure 50 tahun, 60 tahun, 7 tahun, 80 tahun. Yang muda-muda itu ada adzan subuh, denger kelilir bangun, cuma gak langsung sholat. Malah kemulit tunjuk no saking dhuwur lek narik kemulit sing isor gak kebagian nyamuk ngangeng digoleki direk ndase paino. Ya Allah, coba Bapak Ibu sekalian, kalau kehidupan seperti ini terus dibiarkan gak dirubah, na'udzubillah min dzalik, khawatir kula panjenengan gak iso mati husnul khotimah. Na'udzubillah min. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yamutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma'matu. Manusia itu akan mati persis dengan amaliyah ketika dia masih hidup. Kalau dia orang yang cinta jamaah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, wiritannya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, suka kebaikan, yakinlah 100%, 1000% bisa mati husnul khotimah. Allahumma. Mulai sekarang hati-hati. Kalau ingin bahagia, jamaah 5 waktu diperhatikan. Sanggup? Sanggup? Insya Allah. Yang nomor 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Coba saya ingin tanya ibu-ibu, kalau lihat televisi channel 1 baca Quran, channel 2 Joda Akbar, channel 3 tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin, channel 4 dangdutan. Yang ibu lihat yang mana? Channel 1, 2, 3, apa 4? Sopo 1. Nggak pati percaya. Sekarang orang dengerin baca Quran sudah seperti orang dengerin barang yang tidak berharga. Lebih suka lihat dangdut, mendengarkan dangdut, telinganya yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicintakan untuk mendengarkan barang-barang bacaan Al-Quran, tapi lebih cinta untuk mendengarkan yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh Al-Quran. Padahal kula jenengan bisa mendengar, bisa melihat, itu nikmat berapa? Mereka saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, sakit hati kalau melihat saudaranya matanya dipakai maksiat, telinganya dipakai maksiat. Kawan-kawan yang lumpuh, mereka sakit hati kalau melihat saudara-saudaranya kakinya digunakan untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang durhaka, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah malam. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini kalau uslub Indonesia mestinya wa yatawakkaluna 'ala rabbihim. Tapi ini amilnya, fiilnya dibelakangkan, jar majrurnya didahulukan. Ini menurut ilmu balaghah, faedahnya faedah takhsis. Wa 'ala rabbihim
dan mereka hanya menjadikan Tuhan mereka sajalah yatawakkaluna, mereka menyerahkan diri sepenuhnya. Mereka hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai backing satu-satunya di dalam kehidupannya. Mereka tidak punya bos selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tawakal itu sangat ringan diucapkan, tapi ternyata amaliyahnya, aplikasinya, implementasinya begitu berat. Contoh sekarang, Bapak Ibu ingin punya anak-anak yang soleh-solehah enggak, Bu? Ingin punya cucu-cucu yang soleh-solehah enggak, Pak? Ingin. Tapi coba kalau mondokkan anaknya, nyekolahkan anaknya di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lebih semangat mana dengan menyekolahkan anak ke SD, SMP, SMA? Pak, halo? Halo? Lebih semangat mana, Bu? Kenapa? Ada omongan yang gak enak. Sampai niku laut boleh mondok itu paling-paling dari mobil gambar. Lupa, sampean lupa Gus Dur itu orang pondokan jadi presiden, lupa. Yang menjadikan orang hidup kesuksesan itu Allah, bukan ilmunya. Ya memang orang yang punya ilmu dan beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi bukan karena ilmunya, tapi Allah yang mengangkat. Betul tidak? Jadi boten usah khawatir. Saiki golek mantu ya, saiki pasarane santri gak pakai kayu. Saya ingin tanya ibu-ibu punya perawan ya, Bu ya? Punya anak gadis ya, Bu ya? Bu? Punya anak gadis ya, Bu ya? Saya ingin tanya, putri gadisnya ibu dilamar 2 jejaka. Yang pertama, Jokone sugih tapi ora sembahyang. Yang satu miskin tapi alim ahli ibadah. Yang dipilih yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Sing sugih ahli. Oh, sing sugih ahli, sing ahli ibadah, sing ganteng, sing alim, sing pinter, sing derajat, sing pangkat, sing ya. Coba nuwun sewu, ini ada gadisnya ini enggak? Ada perawannya enggak ya? Ada. Coba saya tanya perawannya. Nduk gendut putriku sing ayu, tumuruna joko numpak mercy, unggah-unggahi. Sayange ora soleh tumindae, ora tau sembayang tukang mabuk korwani wong tuane. Gelem lho? Temenan? Ah masa. Kusifu kula boten kepenjut, pumbung dereng sirah kula penjut, anak dilebut rumah tangga kalang kabur. Ya apa batal? Yang dibagak-bagak Pak, gue anak-anak bos Jakarta, tapi arek gak tahu sembayang benbengi, gak tahu boleh keluyuran. Nek embong bojone pirang-pirang akhirnya sing wedok gak kuat. Kalau begini mana tahan Mas, lebih baik aku pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Syukur arek biyen gak gelem milih santri. Nek sing njaluk sampeyan arek santri sing alim kira-kira purun apa mboten? Coba tak takoki ambek lagune. Nduk gendut putriku sing ayu, tumuruna santri blambangan. Kok blambangan? Putih tumpang. Tumuruna santri tumpang, unggah-unggahi.
kade alim tur soleh tumindae, najan gak duwe mercy tapi tanggung jawab masa depane. Gelem lho temenan. Ono perawan ditarik rabi kok purun. Perawan niku ditarik rabi kok ora usah muni purun mesam-mesem. Ya apa nduk kan taleh dulmuti gelem nduk mesam-mesem iku berarti gelem bare suku tulbi cerita dulu ala menenge perawan ditarik rabi iku berarti nek gak gelem ya ngrowen. Iki ana perawan ditarik rabi kok purun. Iki jenenge perawan ngedek. Ora bapak, ora ibu, hadirat Rasulullah. Kesimpulannya, yang namanya tawakal itu ternyata tidak semudah orang mengatakan. Yang penting perlu jadi kotane sing dadi nyatane. Kira-kira kalau sampean buktikan malam hari ini kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai backing satu-satunya dalam kehidupan kita atau belum? Apakah kita sampai malam hari ini masih punya ketakutan kepada makhluk? Kita harusnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Yang punya atasan masih suka setor muka kepada atasan, yang punya bos masih suka setor muka kepada bos. Sekarang ini kita harus fokus hanya menjadikan Allah sebagai backing satu-satunya dalam kehidupan kita. Sanggup? Sanggup? Yang nomor 4, orang yang bertakwa, orang yang beriman yang sesungguhnya. Alladzina yuqimuna as-salat, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat pakai fi'il mudhari'. Faedahnya ini istimroriyah. Orang yang senantiasa mendirikan sholat tepat pada waktunya. Tidak ada yang lebih penting dibanding sholat Pak. Maka mulai hari ini, kalau kita tidak ingin celaka hidup kita, wallahi kalau kita tidak ingin celaka hidup kita, mulai hari ini kita yakinkan hati kita untuk selalu menghadap kepada Allah ketika azan dikumandangkan. Sanggup? Sanggup? Ini yang akan mengangkat derajat kita, yang akan menjadikan kebahagiaan hidup kita baik dunia maupun di akhirat. Sanggup? Sadar mau betul Pak? Jenengan janji datang Gusti Allah mulai niki, mulai detik ini kita akan segera menghadap kepada Allah kalau ada azan dikumandangkan. Kalau bisa sebelum azan kita sudah siap di tempat jamaah. Sekarang kita tidak lihat ilmunya orang yang alim, kita tidak melihat dia sarjana S1, S2, S3. Untuk apa orang yang ilmunya hebat tapi kenyataannya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Semua akan jadi sia-sia belaka. Betul? Betul? Sekarang tinggalkan semua status sosial kita. Kita tinggalkan, kita dipanggil kiai, panggil ustadz, kita dipanggil apa saja, itu semua tidak ada apa-apanya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor gangsal terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menginfakkan sebagian saja rezeki yang telah kami berikan. Infak itu bukan zakat. Kalau zakat menjadi kewajiban orang yang sudah berkewajiban zakat, tapi infak itu hubungannya dengan tatawu'iyat, dengan mutatawu'at. Dengan tatawu'iyat itu apa? Dengan amal-amal sunnah, sedekah, sedekah jariyah, hibah, wakaf, hadiah dan sebagainya.
itu orang-orang yang imannya sempurna. Allah menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, kepada mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada klimaksnya telah akan mendapatkan rizqun karim, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kerabat mudalimun dalu amilus salihat, kesimpulannya mau melakukan, mengerjakan amal-amal yang wajib, perintah-perintah wajib, dan amal-amal yang sunnah. Dan yang terakhir menjadi pelengkap kita menjadi orang yang bahagia hidup kita dijamin tidak akan celaka oleh Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka semua mau saling menasihati tentang kebenaran dan saling tausiah menasihati tentang kesabaran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bahagia, orang yang imannya sungguh-sungguh, orang yang mampu melaksanakan amal shalihat dan tawassaw bis sabr. Kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sekian, lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan majelis yang mulia ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan yang aktif di sini, istiqomah di sini, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, diberikan solusi yang terbaik dari semua problematika kehidupannya. Mudah-mudahan diberikan semuanya husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lana bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta malikul haqqi la ilaha illa anta ya Allah ya salam ya syafi ya shifa'ul qulub. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hatahim matahim kasrafin ahiyya sahih bimustaqirin biragilin subahatan nasalahat birabbi wa ahraka ma'atatal jinni wa sayatin bifadli bismillahirrahmanirrahim. يقبل كل شهر وعقد ومرض وديارية قال موسى ما جئتم بشير إن الله ستر وسلام المرسلين. اللهم أنزل بركة يا الله، اللهم أنزل بركة يا الله، سكينة مودة ورحمة سهالة جمالة سعادة في الدين والدنيا والآخرة، طويل الأمور رزقا واسعا صحة والعافية ظاهرا وباطنا بنية القبول والوصول في تمام كل سول ومقبول، خصوصا مجلس تعليم الزيني بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية القبول. الفاتحة. Terima kasih. Kita akan ketemu tanggal 8 Januari. Usikum wa nafsi bitaqwa wa qul hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.